Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teori dari Piaget ya. Kita akan membahas tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Nah, jadi ada empat tahapan ya dari teorinya Piaget. Dia membagi tahapan perkembangan itu menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor, pre-operational, concrete operational, dan formal operational ya. Nah, semua anak itu akan melewati tahapan ini ya secara berurutan gitu ya. Tidak bisa lompat ya, walaupun kecepatannya itu bisa berbeda-beda ya. Nah, anak juga bisa melakukan tugas yang terkait 2 tahapan perkembangan ya pada satu waktu, terutama pada masa transisi ya dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya itu. Nah, yang pertama adalah sensori motor ya. Jadi ini pada dari usia lahir sampai 2 tahun tahapan ini diwarnai dengan adanya perkembangan ke objek permanens ya, pemahaman terkait objek permanens, juga progresi dari perilaku yang reflektif ya ke perilaku yang mengarah ke goal directed ya, ke arah tujuan gitu ya. Nah, kita akan membahas ini satu persatu ya nanti ya. Nah, sensori motor ini kenapa dinamakan sensori motor? Karena pada tahapan ini bayi atau anak itu mengeksplorasi lingkungannya dengan menggunakan indera ya atau sensori dan kemampuan motorik mereka gitu ya. Jadi pada awalnya mereka memiliki refleks ya atau refleksis ya. Jadi ketika kita sentuh bibir bayi itu dia akan otomatis refleks menghisap ya, seperti menghisap ASI gitu ya. Kemudian kalau kita telapak tangannya kita beri sesuatu, misalnya jari kita gitu, dia akan secara refleks menggenggam gitu ya. Nah, ini adalah skema awal mereka gitu ya. Nah, dari bayi kemudian berkembang ya dari refleks ini gitu ya, berkembang ke pola perilaku yang lebih intentional ya, lebih ada intensinya, ada tujuannya gitu ya. Nah, melalui percobaan-percobaan ya atau trial and error. Nah, pada tahapan ini sudah mulai ada proses berpikir ya dalam tanda kutip ya, mengenai sesuatu dan merencanakan perilaku gitu. Nah, misalnya anak melihat ibunya menyiapkan masakan di meja gitu ya. Nah, kemudian anak ini minta naik ke kursi gitu ya agar bisa melihat atau mencoba makanan. Nah, ini tidak terjadi secara kebetulan gitu. Jadi ini jadi anak memikirkan tentang masalah dan mendapatkan solusi gitu ya dalam proses mentalnya gitu ya. Nah, kemudian mencoba mempraktekkan solusi tersebut gitu. Nah, ini sudah terjadi di usia 0 sampai 2 tahun ya. Nah, salah satu pencapaian pada tahap sensori motor itu adalah mulainya pemahaman tentang kondisi objek yang permanen gitu ya, atau objek permanens gitu ya. Nah, ini pada usia 2 tahun, sekitar 2 tahun, anak sudah mulai memahami bahwa objek itu tetap ada ya, walaupun mereka tidak bisa melihatnya gitu ya. Jadi ketika misalnya jika ada objek yang tertutup ya, misalnya botol susu tertutup selimut, maka bayi tidak akan mencarinya gitu ya, karena menganggap botol susu tersebut hilang gitu. Nah, ini pada ketika mereka menyadari bahwa sebuah objek itu tetap ada ya, walaupun tidak terlihat gitu ya, mereka mulai menggunakan simbol ya untuk mempresentasikan benda ini dalam pikiran mereka gitu ya, sehingga
mereka bisa memikirkan tentang objek tersebut ya. Nah, itu terkait objek permanen. Jadi ini adalah salah satu pencapaian ya pada tahap sensori motor itu. Nah, yang kedua adalah ini tahapan kedua ya, pre-operational, itu pada usia 2-7 tahun ya. Ini merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol untuk mewakili objek gitu. Nah, namun di sini proses berpikirnya itu masih egosentrik dan centered ya. Nanti ini kita bahas ya satu persatu. Nah, pada tahapan 2-7 tahun ini, anak memiliki kemampuan lebih besar ya untuk berpikir mengenai benda dan kemampuan untuk menggunakan simbol untuk mewakili objek secara mental gitu ya. Nah, kemajuan bahasa ya, perkembangan konsep ini sangat cepat di tahap ini ya. Namun kemampuan berpikirnya itu sebenarnya masih primitif ya, jadi belum bisa memahami konsep konservasi ya, atau conservation. Nah, nanti ada video tersendiri ya tentang contoh-contoh ya dari conservation ini gitu. Nah, ini adalah contoh dari conservation task ya, atau conservation problem gitu ya. Nah, yang pertama, jika susu itu dimasukkan dalam gelas diameter kecil ya, namun tinggi gitu ya. Kemudian susu yang sama itu dituang ke gelas yang diameternya besar tapi pendek gitu ya. Nah, pada tahapan ini anak itu mengira bahwa gelas yang tinggi itu akan berisi susu lebih banyak gitu. Nah, contoh lain itu anak mengira sebuah roti yang dipotong menjadi 4 bagian itu lebih banyak ya dari roti sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian juga balok kayu yang dijajarkan dengan jarak yang lebih panjang gitu ya. Dinilai jumlahnya itu lebih banyak dari balok kayu yang jeda jaraknya kecil ya. Nah, ini dinamakan conservation task ya, atau conservation problem. Untuk jelasnya silakan melihat materi video terkait conservation task ini gitu. Nah, ada beberapa aspek ya dari pre-operational thinking yang bisa menyebabkan anak gagal mengerjakan tugas konservasi ya. Yang pertama, memang konsentrasi anak ini masih terbatas gitu ya. Jadi anak memberikan perhatian tuh hanya pada satu aspek saja dari situasi gitu. Ya, misalnya melihat tadi bahwa gelas yang berisi susu itu lebih tinggi, maka jumlahnya lebih banyak gitu ya. Tidak melihat bahwa ada prosesnya gitu ya. Nah, juga yang kedua adalah reversibility gitu ya. Reversibility atau kemampuan untuk melihat, untuk membalik arah pemikiran ke titik awal gitu. Jadi kalau kita mungkin kita paham gitu ya, kalau 5 plus 7 ya sama dengan 12. Kemudian 12 dikurangi 7 kembali ke 5 ya. Jika kita tambahkan 7 item ya, 7 benda ke 5 benda ya, kemudian 7 benda tadi kita ambil kembali ya, maka kembali ke awal 5 gitu ya. Nah, anak pre-operational itu belum bisa memahami ya kasus seperti ini gitu ya. Nah, yang ketiga adalah fokus pada stage ya, bukan pada proses gitu ya. Stage ini maksudnya adalah kondisi pada suatu benda gitu ya, pada suatu waktu ya. Belum bisa berfokus pada proses ya. Nah, pada masalah konservasi tadi anak mengambilkan proses menuang susu gitu ya. Jadi susunya sama dituang di tempat yang berbeda gitu kan. Nah, dia hanya tidak bisa memproses
memperhatikan proses ini gitu ya, tapi hanya pada kondisi awal ya, susu di gelas tinggi, dan kondisi akhir susu di gelas pendek, padahal isinya itu sama gitu. Nah, yang keempat ya, kenapa conservation task itu gagal pada tahapan ini adalah egocentrics ya. Jadi anak pada tahapan pre-operational ini egosentrik ya dalam pemikirannya gitu. Jadi mereka percaya bahwa orang lain itu melihat dunia sama seperti bagaimana mereka melihat dunia gitu ya. Nah, contoh videonya ada itu, silakan nanti dicek ya di Elok ya. Nah, tahapan yang ketiga adalah tahapan concrete operational. Ini tahapan usia 7-11 tahun. Anak sudah mempunyai kemampuan untuk berpikir secara logis ya, kemampuan baru termasuk proses yang reversible yang pada pre-operational itu belum. Kemudian proses berpikir sudah di-centered ya, di-centered dan problem solving yang tidak egocentrism gitu. Nah, kita bahas ya selanjutnya. Juga mereka belum bisa berpikir abstrak ya. Nah, concrete operational ini pada tahapan ini tuh anak-anak bisa melihat, bisa membentuk konsep ya, ada melihat hubungan ya, ada memecahkan masalah, namun masih terbatas pada objek situasi yang familiar untuk mereka gitu ya. Nah, ada beberapa term yang terkait tahapan perkembangan kognitif ketiga ini ya, invert reality, seriation, transitivity, dan decentered gitu ya. Nah, invert reality itu adalah jadi anak pada tahapan ini sudah bisa merespon ya pada invert reality atau kenyataan yang disimpulkan atau esensi gitu ya. Anak pada prasekolah itu masih berfokus pada penampilan yang dilihat ya, atau perceived appearance ya. Sementara anak sekolah dasar itu yang pada tahapan ini itu sudah bisa mengenali kenyataannya gitu ya. Jadi kenyataan yang disimpulkan atau invert reality gitu ya. Misalnya mobil yang berwarna merah ya. Ini kalau di contohnya Slavin itu mobil berwarna merah, kemudian ditutup filter sehingga warnanya menjadi hitam gitu. Nah, anak pada concrete operational itu sudah bisa menyimpulkan bahwa warna mobilnya itu tetap hitam gitu. Hanya filter yang menyebabkannya nampak hitam gitu ya. Nah, anak prasekolah masih belum bisa melihat ini ya. Jadi dia mengira, oh sekarang warnanya jadi hitam gitu ya. Yang ini yang namanya perceived appearance saja gitu ya. Bukan invert reality. Nah, kemudian seriation ya, adalah salah satu kemampuan yang dipelajari pada tahap ini gitu ya. Jadi ini adalah mengatur benda-benda dalam urutan yang logis ya. Ini banyak untuk permainan-permainan itu ya. Misalnya menyusun stick dari paling pendek ke paling panjang ya, menyusun lingkaran ya, cincin yang dari besar ke kecil ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, mereka harus bisa mengurutkan atau mengorganisir ya objek berdasarkan kriteria ya atau dimensi tertentu itu. Nah, selanjutnya adalah transitivity ya. Jadi setelah seriation ya, anak bisa menguasai kemampuan transitivity, yaitu kemampuan menyimpulkan hubungan antara dua objek ya berdasarkan pengetahuan hubungan objek-objek tersebut dengan objek ketiga ya. Ini sering kita lihat di dalam soal-soal tes potensi itu ya. Misalnya si A lebih tinggi dari B dan B lebih tinggi dari C ya. Nah, anak pada concrete operation itu
bisa memahami hubungan antara A dan C gitu ya. Sementara pada tahapan sebelumnya itu pre-operational itu belum bisa ya anak memahami hubungan antara tiga hal ini gitu ya. Itu yang namanya transitivity. Nah, kemudian decentered ya, dari egocentrik ya, anak itu akan ke decentered atau pemikiran yang objektif gitu ya. Pemikiran yang decentered itu memungkinkan anak untuk melihat bahwa orang lain itu bisa memiliki persepsi yang berbeda dengan mereka gitu ya. Misalnya anak bisa memahami gitu ya bahwa ketika melihat awan itu ada yang melihat itu sebagai benda A, ada yang itu sebagai benda B, hewan A atau hewan B dari gambar ya yang disimpul dari bentuk awan itu gitu ya. Oke. Nah, pada tahap akhir ya dari concrete operational tuh anak memiliki kemampuan mental untuk mempelajari penjumlahan ya, pengurangan, perkalian dan pembagian gitu ya. Nah, mengurutkan nomor dan mengelompokkan objek berdasarkan beragam kriteria gitu ya. Nah, anak pada tahapan akhir ini anak bisa memikirkan apa yang terjadi pada sebuah benda ya, asalkan benda tersebut berada di tempat itu gitu ya. Misalnya apa yang terjadi bila per ini saya tarik dan saya lepaskan gitu ya. Nah, anak bisa membayangkan gitu. Nah, anak juga bisa memahami ruang dan waktu gitu ya, bisa menggambarkan peta ya dari rumah ke sekolah ya, bisa juga menjelaskan ya, memahami kejadian yang ada di masa lalu itu. Nah, itu penutup di concrete operational. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan terakhir ya, formal operational gitu ya. Jadi ini pada usia 11 sampai usia dewasa gitu ya. Nah, pemikiran diwarnai dengan pemikiran yang abstrak dan simbolik, dan permasalahan itu bisa diselesaikan dengan eksperimen yang sistematik gitu. Nah, kan kita bahas ya satu persatu. Jadi sekitar masa pubertas itu anak mulai memiliki pemikiran ya seperti orang dewasa gitu ya. Nah, pada tahapan ini tuh anak memiliki kemampuan untuk memahami masalah yang potensial dan situasi yang hipotetikal ya. Jadi maksudnya nih sini potential problems ya, sama problem solving gitu ya. Nah, misalnya tadi dalam masalah pendulum ya yang sudah kita jadikan contoh sejak awal ya. Itu anak pada concrete operational ini berbeda cara pandangnya dengan anak yang formal operational gitu ya. Jadi dia bisa melakukan eksperimen yang sistematis gitu ya untuk memecahkan masalah gitu. Nah, itu saja. Semoga ada gambaran sedikit ya. Jadi kalau masih belum jelas, silakan membaca kembali chapter 2 dari Slavin ya. Jika ada pertanyaan silakan ya disampaikan di forum Elo. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorinya Vygotsky ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.